Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ibuku Belum Meninggal. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Ibu pergi dulu, tolong kakak jaga adik-adik ya. Perintah ibu sebelum menyalakan motor metiknya. Ibu menatapku dengan lembut. Sebuah lambaian diberikan ibu sebelum ia benar-benar hilang di telan kegelapan malam. Dia ibuku, wanita paruh baya yang berperawakan tinggi, tidak terlalu gendut dengan kulit putih membalut tubuhnya. Wajahnya masih terlihat cantik dan menarik di usianya yang menginjak 45 tahun. Ibu seorang yang ulet dan pekerja keras, tegas, tetapi sangat mencintai suami dan semua anaknya. Di pertengahan malam seperti ini, ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, ibu selalu ke pasar untuk membeli sayur, lauk, dan barang-barang untuk warungnya esok pagi. Namun ada yang aneh dari diri ibu hari ini. Ibu nampak murung, tidak seperti biasanya. Sifatnya yang ceria seolah sirna. Entah kenapa, wajah ibu tampak lebih bersinar. Aku Widya, anak tertua dari 4 bersaudara. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa yang membuka warung di depan rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Ayahku seorang salesman yang kadang bertugas keluar daerah. Usiaku saat ini 17 tahun. Dan di usiaku yang remaja ini, di saat teman-temanku yang lain bisa bebas bermain, tetapi tidak dengan diriku. Hari-hariku hanya mengurus adik-adik dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ada rasa bahagia ketika bisa meringankan tugas ibu. Ibu tidak pernah marah. Ia selalu tersenyum walaupun dalam keadaan lelah. Itu sebabnya aku dan ketiga adik-adikku selalu kompak untuk bekerja sama agar ibu tak kelelahan. Kami tak ingin ibu sakit, sedangkan ia harus mengurusi kami selagi ayah mencari nafkah di daerah lain. Kututup segera pintu begitu ibu sudah tak terlihat. Dalam hati berdoa, semoga ibu selamat dimanapun ia berada. Walaupun di hati terselip rasa khawatir yang amat sangat, namun segera ku tepis pikiran itu. Ibu pasti baik-baik saja. Di tengah kegelapan malam, seorang ibu dengan gagah berani memacu motornya. Ia tak peduli dengan dingin malam menyelimuti perjalanannya. Pandangan matanya fokus ke jalan yang dilaluinya. Ia hanya ingin cepat sampai di pasar, berbelanja dan segera pulang. Ia takut meninggalkan anaknya berlama-lama. Ia takut terjadi hal buruk kepada 4 orang anaknya. Di tengah konsentrasi mengendarai motor metiknya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seberkas sinar yang tampak dari kaca spion motornya. Sinar itu melesat mengikuti laju motornya. Hati si ibu yang bernama Marni itu mulai tak enak. Sinar itu kian mendekat dan mulai terlihat jelas, yang ternyata sinar dari lampu motor. Motor itu ditunggangi 2 orang lelaki paruh baya. 2 lelaki itu tertawa menggoda Marni ketika motor mereka berpapasan. Tampak dengan jelas, 2 lelaki itu mempunyai maksud buruk terhadap Marni. Marni ketakutan menyadari adanya bahaya yang sedang mengintainya. Ia kemudian mempercepat laju kendaraannya untuk menghindari 2 lelaki yang mengincarnya itu. Kebut-kebutan di jalanan tak terelakkan. Jalanan berlubang pun dilaluinya. Motor Marni menghentak hebat begitu memasuki lubang besar yang cukup dalam. Marni jatuh dan terpental di aspal. Kepala dan lengannya robek mengeluarkan banyak darah. Ia mengaduh kesakitan. Berusaha sekuat tenaga bangkit, tetapi tubuhnya sulit digerakkan. 2 lelaki itu menghentikan motornya dan perlahan mendekati Marni yang terkapar tak berdaya. 2 lelaki itu kemudian terkekeh kegirangan. Bukannya menolong, mereka malah menginjak keras betis Marni hingga Marni berteriak kesakitan. "Siapa suruh menghindar? Dasar wanita bodoh, sok jual mahal." Hardik lelaki bertubuh gendut, pendek, dan hitam seraya terkekeh menjijikan. Dalam ketenangan malam masih terlihat jelas wajah lelaki bejat itu.
Wajahnya jelek berhidung besar dan pesek, dengan jerawat memenuhi muka. "Mau apa kalian? Jangan ganggu aku," ucapnya ketus. Tangannya menggenggam kaki dan lengannya yang kesakitan. Mereka kompak terkekeh dan detik berikutnya mereka seret Marni masuk ke dalam semak di tepi jalan. Tubuh Marni yang penuh luka dan bersimbah darah tak menyurutkan niat jahat mereka. Walaupun Marni meronta dan mengiba, tetapi mereka tetap menyeret Marni masuk lebih dalam ke semak belukar. Marni berusaha meminta tolong berulang kali, namun nihil, tak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Suasana hening dan sepi, hanya terdengar deru napas penuh nafsu dari kedua lelaki bejat yang bersahut-sahutan. Baju Marni dibuka paksa, terkoyak seperti harga dirinya direnggut. Wanita itu berontak sekuat tenaga, tetapi dengan mudah terkalahkan. Kedua lelaki itu dengan bebas menghancurkan mahkota kesucian yang ia jaga hanya untuk suaminya tercinta. Mereka bergantian menikmati tubuh Marni sesuka hati dengan ganas dan beringas. Peluh berjatuhan di tubuh Marni yang sudah tak memakai selembar benang pun. Marni hanya mampu menangis dan menyesali diri. Mahkota kebanggaannya hancur, hatinya sangat perih. Ia pasrah, tubuhnya lemah tak berdaya. Dalam hati dan pikirannya hanya ada anak-anak dan suaminya. Ia ingin pulang ke rumah memeluk erat buah hati tercintanya. Setelah puas menikmati tubuh wanita malang itu, kedua lelaki mulai berbisik. Mereka kembali menyeret tubuh Marni yang sudah lemah masuk ke dalam semak. Tubuh Marni dilempar begitu saja ke tanah, terhempas dan terhentak di antara rerumputan ilalang dan ranting-ranting tajam. Marni mengaduh kesakitan, tubuh polosnya terluka. Dari balik baju, seorang lelaki kurus dan hitam mengeluarkan sebilah pisau tajam. Benda itu bercahaya di tetap sinar rembulan. Marni terkesiap melihat benda tajam yang siap menghujam tubuhnya. Sebelum benda itu menancap tubuhnya, lagi-lagi Marni memohon belas kasihan. "Tolong, jangan bunuh aku. Anak-anakku banyak, mereka masih butuh aku." Marni mengiba disertai air matanya yang jatuh berderai membasahi wajahnya yang kotor penuh tanah. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan tanpa aba-aba, lelaki kurus itu menghujamkan pisau itu berkali-kali ke tubuh Marni. Hanya sekali terpekik, dan dalam hitungan detik, tubuh Marni tak bergerak. Setelah mereka yakin Marni sudah tidak bernyawa, tubuh wanita itu mereka biarkan tergeletak di dalam semak. Mereka lalu pergi, sembari terkekeh senang. Sunyinya malam menjadi saksi kesadisan dua lelaki yang dengan tega menyiksa Marni, ibu beranak 4 yang harus terpaksa pergi untuk selamanya, meninggalkan keempat anaknya yang sangat dicintainya. Bunyi berisik disertai aroma masakan yang lezat membuatku terbangun dari tidurku. Ku kecek mata yang masih sangat mengantuk. Ku toleh jam wekerku, baru jam 4 pagi. Siapa yang memasak sepagi ini? Dalam batinku. Setauku ibu tak pernah memasak pagi-pagi seperti ini. Kalaupun membuat sarapan, ibu selalu memasak di atas jam 7 pagi. Dan ini terlalu dini. Rasa penasaran membuatku beranjak, melangkahkan kaki ke arah dapur. Ternyata memang ibu yang sedang asik memasak. Kudekati ibu yang nampaknya tak mengetahui kedatanganku. "Sudah pulang, Bu? Widya gak dengar motor ibu?" Ucapku begitu mendekati ibu. Ibu hanya terdiam membisu. Aku merasa ada yang lain dengan ibu. Ia lalu menatapku lekat, seperti ingin menyiratkan sesuatu. "Bu?" Ulangku menunggu jawaban ibu. Ibu menghentikan acara masak-masaknya. Ia lalu menggandeng tanganku dan mengajakku duduk bersamanya di kursi. Ia memandangku lekat. Kutatap wajahnya yang putih pucat. "Wid, ibu ada permintaan buatmu. Apakah kamu bisa ibu percaya?" Tanya ibu dengan mimik yang berubah serius. "Ada apa, Bu? Ibu gak seperti biasanya. Ibu gak kenapa-napa kan?" Aku balik bertanya. Terselip rasa khawatir di hatiku melihat perubahan sikap ibu yang mendadak menjadi pendiam. "Enggak, ibu baik-baik aja. Tapi ibu minta sama kamu, jangan banyak bertanya tentang ibu. Ibu kemana? Ibu sedang apa? Yang penting kamu jaga baik-baik adik-adikmu.
Jika pagi menjelang, urus adik-adik dan warung. Kamu berhenti sekolah dulu sebelum urusan ibu kelar. Jangan berani-berani masuk ke dalam kamar ibu, kecuali malam. Mengerti? Tapi kenapa, Bu? Sudah ibu bilang, jangan banyak bertanya. Lakukan perintah ibu, itu saja. Nyaliku berubah ciut. Ibu tak pernah membentak atau marah kepadaku. Ini untuk pertama kalinya ibu berbicara keras seperti itu. Sekarang kamu kembali tidur. Jangan usik pekerjaan ibu. Ibu pastikan kalian tetap makan enak dan pekerjaan rumah selalu beres. Kamu hanya tinggal menjaga adik-adikmu saja. Seloroh ibu dengan menunjuk kamarku. Ya, aku dipaksa untuk kembali tidur. Dengan langkah gontai ku ayunkan kakiku menuju kamar. Widya, panggil ibu. Dan aku pun menoleh wajah ibu yang berubah sendu. Kamu baik-baik ya, nak? Kamu harus tahu, ibu hanya mencintai kalian, ucap ibu. Dapat kulihat jelas ibu menitikkan air mata di pipinya. Aku mengangguk pelan, dalam hati bertanya, apa yang sebenarnya ibu alami hingga membuatnya berubah. Aku pun kembali tidur dengan memeluk adik bungsuku, Nina, yang berumur 4 tahun. Kutepis semua perasaan yang berkecamuk di hati. Ibuku pasti baik-baik saja. Cerita ini bersambung ke bagian 2. Lalu, apa yang selanjutnya akan terjadi kepada Widya dan adik-adiknya? Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, sampai bertemu di video selanjutnya.